bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-46, episode yang dimana penahan Putri kembali. Sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa hayakan kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau dunia yang arek-arek lihat ternyata cuma ilusi? Dan lebih parahnya lagi, orang yang mencoba menyelamatkan arek-arek justru dianggap sebagai musuh. Episode 46 akhirnya mulai membuka semua misteri yang sejak episode 44 bikin penasaran. Dari kenapa Baku masih hidup, kembalinya Nox, sampai rahasia kelemahan Phantom. Tapi hati-hati ya, ada detail penting yang gampang banget kelewat kalau arek-arek cuma fokus ke aksinya aja. Jadi pastikan tonton sampai habis, karena jawabannya baru mulai terungkap di sini. Jadi berusaha merebut kembali Nemu dengan memanfaatkan kekuatan Phantom Core Nightmare untuk menciptakan dunia ilusi yang baru. Dunia itu membuat Baku berada dalam situasi yang sangat terdesak ya, karena hampir semua yang dilihatnya tidak lagi bisa dipercaya. Di sisi lain, hanya kekuatan kegelapan milik Nox saja yang dipercaya mampu menghapus ilusi Phantom. Setelah ingatannya berhasil dipulihkan berkat bantuan Baku dan Nemu, Nox akhirnya kembali berubah menjadi Kamen Rider Nox Midnight Shadow dan menghadapi Phantom secara langsung. Episode buka tepat setelah ending episode 45, ketika Nemu akhirnya terbangun di dunia nyata. Baku langsung menyambutnya dengan ucapan "Ohayo, I found you". Namun Nemu justru kebingungan karena mengira Baku seharusnya sudah menghilang. Disinilah Baku menjelaskan kalau tubuhnya mulai berubah karena terlalu sering berpindah antara dunia mimpi dan dunia nyata. Bahkan Black Case perlahan membuat tubuh Baku beradaptasi hingga tidak lagi mengikuti aturan yang sama seperti sebelumnya. Lalu kelas baliknya yang menjelaskan misteri dari episode 44 saat Baku sudah lenyap di dunia mimpi dan bangun di dunia nyata yang sudah mau menghilang. Baku buru-buru berubah menjadi Zetsu Impact dan mencoba menggunakan Rise Capsule-nya, tapi sayangnya gelembung yang keluar justru kosong ya dan langsung menghilang. Sejak saat itu Baku sudah sadar kalau dia tidak bisa masuk ke dalam dunia mimpi dengan cara yang biasa. Karena itulah Baku memilih mencari Nemu langsung di dunia nyata. Saat mencari, Baku sempat menemukan pamflet promosi dan Baku memunculkan kalimat yaitu "Recall the Dream". Saat Baku sudah pergi, Nemu baru aja datang dan dari situlah Nemu lihat pamflet itu dan dari situlah Nemu baru sadar ya kalau itu adalah dunia nyata ya. Baku juga menyadari kalau Nightmare Oblivion milik Nemu justru membuat Nemu terbangun dari dunia mimpi. Kemudian diperlihatkan kembali ya bagaimana Zetsu atau Baku naik motornya sambil mencari Nemu dan mengatakan "Abandon Nemu". Nemu kan lagi bingung ya, kok nggak ada orang di dunia nyata yang dikira Nemu mimpi ini ya. Dan muncullah Zetsu atau Baku yang membuat Nemu lari dan pingsan ya, karena Nemu mengira itu adalah mimpi buruknya. Setelah Nemu pingsan, Baku membawanya ke Zetsu Room dan menggunakan Rise Capsule ke tubuh Nemu, lalu mengeluarkan satu gelembung yang bisa membuat Baku ke dunia mimpi ya. Sebelum masuk ke dunia mimpi, Baku berubah dari Zetsu Impact menjadi Zetsu Extreme, lalu dia ke dunia mimpi tepat sebelum Nemu akhirnya menyatu dengan Oblivion ya, karena sudah dibukakan tuh pintu dari Nightmare-nya. Baku akhirnya berhasil menyelamatkan Nemu tepat sebelum Nemu menyatu dengan Oblivion seperti yang diperlihatkan di episode 45 kemarin ya.
Nemu kemudian meminta maaf karena terus menghindari Baku ya, karena Nemu mengira itu adalah bagian dari mimpi buruknya. Baku pun juga minta maaf karena kelamaan ya. Lalu Baku menjelaskan kalau semua itu terjadi karena Phantom telah menciptakan ilusi yang membuat batas antara dunia nyata dan dunia mimpi menjadi kabur. Setelah meminta Nemu beristirahat, Baku berjanji akan membantunya mengingat semua yang telah dilupakan Nemu. Di sisi lain, The Lady mulai kehilangan kendali. Kita diperlihatkan foto The Lady sama Nemu retak ya. Lalu ia berteriak bahwa Nemu adalah miliknya dan The Lady berubah menjadi Phantom. Lalu menggunakan kemampuannya masuk ke dunia mimpi, Baku yang sudah mengenakan outfit agentnya mengucap selamat tidur kepada Nemu. Tak lama kemudian muncul berita bahwa Nemu yang merupakan artis nasional telah diculik dan Baku menjadi tersangka utamanya. Nemu langsung menyebut berita itu sangat ngawur. Sementara Baku santai menjelaskan kalau semua itu hanyalah fake news buatan Phantom untuk memperkuat ilusinya. Keesokan harinya, Fujimi dan Nasuka mengepung apartemen Baku. Tiba-tiba Nox datang sebagai petugas kepolisian. Nox dan juga Fujimi masuk melalui jendela ya. Setelah dicek gak ada apa-apa di sana. Saat mau keluar, Odaka ini ngeh ya kalau ada tulisan di pintu lemari dan membuka akses ke Zetsu Room. Begitu masuk, Baku langsung menodongkan pistol ke arah Nox karena mengira Nox itu masih bagian dari ilusi Phantom ya. Perkelahian singkat pun terjadi ya, sampai berebut pistol tuh. Dan sampai akhirnya Nemu menghentikan mereka. Lalu Nemu menggunakan Rescapstem ke Nox yang membuat gelembung ingatannya si Nemu tentang Nox itu keluar ya. Dan Nemu akhirnya mengingat Nox sehingga Nox berubah outfitnya lagi menjadi outfit dunia mimpi yang selama ini kita kenal. Baku kemudian menjelaskan bahwa Phantom kini mengendalikan seluruh dunia mimpi menggunakan ilusi. Karena anggota kode sudah tidak ada lagi, dan hanya Nox yang memiliki kekuatan untuk menghapus ilusi itu. Walaupun Nox sudah bilang ya kalau dia tidak punya kekuatan lagi, Baku inisiatif menggunakan Capsule recovery-nya untuk mengembalikan si Nox drivernya ya. Akhirnya Nox tersenyum dan mungkin dia sepakat ya untuk membantu Baku. Baku lalu ke tempatnya The Lady untuk menghadapi The Lady ya. Baku mempertanyakan apakah Nemu benar-benar bisa bahagia jika terus hidup di dalam ilusi. Tapi The Lady tidak mendengarkan hal itu. Tapi The Lady bersikeras bahwa hanya dengan cara itu Nemu bisa diselamatkan dari Oblivion yang mau bersatu dengan Nemu ya. Perdebatan itu membuat Baku berubah menjadi Zetsu ekstrim ya. Awalnya sih pertarungan berlangsung seimbang, namun Phantom terus menghilang, berpindah tempat, bahkan menyerang dari belakang menggunakan ilusinya. Dan Zetsu itu sempat mengunci Phantom memakai Capsule Gravity-nya dan hampir mengakhiri pertarungan dengan Rider Kick Great Banish-nya. Sayangnya Phantom kembali menghilang sambil mengatakan kalau dirinya sebenarnya tidak berada di sana. Kita beralih ke Nox ya. Nox yang sudah kembali ke pos Nasuka menceritakan doxy dari Nightmare, Kode, dan yang lainnya. Ya saat Fujimi mendengar hal itu kan, alah ini cuma omong kosong aja. Tapi setelah itu ada petugas polisi yang mencurigakan nih bagi Nox. Dan benar aja, petugas polisi itu adalah Phantom. Sebelum memindahkan tempat, Nox kan bilang taruhannya menangkan, karena sebelum petugas itu muncul, Nox itu taruhan lagi ya. Taruhannya itu adalah jika keberadaan Nightmare kenyataan atau benar, Nox ingin Fujimi menraktir minuman segelas saja dan diladeni Fujimi, dan dia bilang jangankan segelas, seumur hidup akan kutraktir, katanya dia gitu. Lalu Nox memindahkan tempat agar lebih leluasa ya, dan menggunakan Nox drivernya lagi serta mengaktifasinya. Lalu Nox berubahlah menjadi Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Beberapa bulan kemudian, pertarungan Nox melawan Phantom jauh lebih sulit ya. Phantom terus menyerang menggunakan ilusi hingga membuat Nox agak kesusahan nih melawan si Phantom.
Namun Nox akhirnya menggunakan kekuatan Midnight Shadow Nova Blaze untuk mengakhiri pertarungan itu. Saat Nox sudah memutar drivernya, kan seisi sekitarnya tuh gelap ya, dan membuat Phantom keberadaannya tuh kelihatan ya. Tapi saat di Rider Kick itu cuma ilusi. Tapi Nox menggunakan Nova Blaze lagi dan memunculkan sebuah portal kegelapan. Lalu Nox menjatuhkan diri ke sana bersama Phantom sambil berkata, "Sisanya kuserahkan padamu, Zetsu." Episode pun berakhir dengan cliffhanger yang membuat kelanjutan pertarungan semakin dinantikan nih. Yaitu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-46. Gimana nih menurut Ara? Menurutku sih bagus-bagus saja ya, karena si Doxley ini kembali, tapi ya efeknya itu baru muncul di episode 47 ya, saat Nox tidak bisa bangun lagi seperti di awal-awal cerita Zetsu. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Banyak yang mengira Phantom hanya membuat mimpi buruk biasa ya. Padahal kenyataannya jauh lebih berbahaya lagi. Phantom menciptakan dunia ilusi yang menggantikan persepsi seseorang terhadap kenyataan. Itulah alasan Nemu benar-benar yakin dirinya masih berada di dunia mimpi ketika dia tidur di dunia ilusi, yang dimana itu adalah dunia mimpi juga ya. Saat Nemu itu bermimpi, dia itu nyatanya adalah di dunia nyata ya. Inilah yang membuat semua tindakan Nemu terasa masuk akal. Nemu bukan lupa kepada Baku, melainkan benar-benar percaya bahwa Baku adalah ancaman nih. Karena sebelumnya kan Nemu ini belum mengingat si Baku ya. Bahkan berita penculikan pun hanyalah bagian dari ilusi yang sengaja dibuat Phantom agar Nemu ini kembali ke Phantom ya. Episode ini akhirnya menjawab misteri kenapa Baku masih bisa bertahan setelah menghilang di episode 44. Ternyata tubuhnya berubah karena terlalu sering berpindah antara dunia mimpi dan dunia nyata. Adaptasi terhadap Black Case membuat tubuhnya tidak lagi mengikuti aturan manusia biasa. Namun perubahan ini juga membawa konsekuensi. Rise Capsum sudah tidak bisa lagi mengirim Baku masuk ke dunia mimpi seperti sebelumnya. Dan juga karena kekuatan Phantom juga ya. Karena itulah Baku harus menemukan cara baru melalui Zetsu Room dan perubahan ekstrim serta Nemu. Jadi kekuatannya memang berkembang, tetapi cara menggunakannya justru ikut berubah nih. Kembalinya Nox ternyata bukan semata-mata karena driver miliknya diperbaiki ya. Yang paling penting justru adalah kembalinya seluruh ingatan Nemu tentang Nox yang sempat hilang. Setelah Nemu menyentuh gelembung memorinya, identitas Nox kembali utuh dan recovery capsule baru bisa memulihkan kekuatan driver milik Nox. Hal ini menjadi petunjuk penting mengenai sistem kekuatan para rider di Zetsu. Driver hanyalah alat. Sumber kekuatan sebenarnya berasal dari mimpi dan tekad pemiliknya. Selama mimpi itu masih ada, seorang rider masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Pertarungan episode ini juga menjelaskan kenapa Phantom hampir mustahil dikalahkan oleh Zetsu seorang diri. Selama kekuatan ilusinya masih aktif, Phantom bisa menghilang sesuka hati sehingga semua serangan hanya mengenai bayangan palsu milik Phantom. Disinilah peran Nox menjadi sangat penting ya. Kekuatan Midnight Shadow menciptakan jurang kegelapan yang menghapus ilusi dan memaksa Phantom memperlihatkan wujud aslinya. Jadi kekuatan kegelapan bukan sekedar elemen bertarung, tetapi menjadi penyeimbang yang mampu membongkar kebohongan di dalam dunia mimpi. Ya walaupun setelah Nox kembali,
dia harus mengorbankan dirinya lagi ya. Episode 46 berhasil menjawab beberapa misteri besar yang menggantung sejak episode 44. Kita akhirnya mengetahui alasan Baku masih bertahan, melihat kembalinya Nox sebagai Midnight Shadow, serta memahami bahwa ilusi Phantom jauh lebih berbahaya daripada yang ditayangkan. Namun pertarungan masih belum selesai ya, karena Nox hanya membuka jalan bagi Zetsu. Nasib Phantom jadi keselamatan Nemu sampai Oblivion akan menjadi penentu di episode selanjutnya ya. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 46 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih episode ini akan menjadi pembuka ya, plot baru bagi Baku yang bisa melawan Oblivion dengan tenang ya. Dan kita belum tahu apa yang terjadi dengan Nox di episode 47 besok. Apakah akan menjadi orang yang tidur mulu seperti Nox di awal-awal cerita Zetsu, di mana dia berkelana di dunia mimpi? Apakah Baku juga akan bisa menyelamatkan Nox lagi? Kalau menurut arek-arek, apakah jurang kegelapan milik Nox benar-benar cukup untuk mengalahkan Phantom? Atau justru masih ada kejutan lain yang disiapkan di episode 47? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.